Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, langsung saja kita akan reaction. Ini para anak abah ini kelakuannya semakin lama semakin lucu ya. Padahal pilpres sudah selesai ya. Nah, karena habis ini mau ada pilkada. Nah, ini kayaknya si Egy Sujana ini sudah dikelilingi 7 bidadari nih ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan ya videonya, bidadarinya speknya kayak apa sih ya. Nah, mereka ini mau ngusung si Egy Sujana jalur independen untuk pilkada gubernur DKI Jakarta. Kayaknya mau melawan si abahnya sendiri ya ini. Mungkin sudah kecewa ya sama si Abah Anies ya. Jadi Egy yang diusung ya jalur independen. Nah, kita akan lihat keseruan dan kelucuan-kelucuan para anak abah lagi ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Siapa calon yang pantas untuk menjadi siapa yang pantas? Gubernur DKI? Saat di depan kita ini sekarang ini sedang akan kita jalankan. Ya. Jangan salah pilih Bapak Ibu. Oke, gak usah jauh-jauh ya. Insya Allah ini usulan Bu Jati aja pribadi nih ya. Mohon maaf ya, kalau memang mengikuti, saya sangat harapkan ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah dalam segala hal, sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya. Siapa itu? Mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Langsung dia kepalanya langsung pede. Secara si Egy langsung keren banget gue ya. Berarti kalau secara independen nggak pakai partai ya? Nggak ada urusan sama partai. Si Egy langsung gimana ya hatinya? Wih, di benaknya mungkin, wih keren banget gue ya. Didukung para bidadari di sekitarnya itu ya, si nenek-nenek ini untuk melawan abahnya sendiri kayaknya ini. Aspirasi yang pertama mendukung Profesor Dr. Egy Sujana Masta menjadi Gubernur DKI secara independen. Ya, itu dari aspirasi, dan kami siap apapun kami akan kerjakan demi. Kalau problemnya ini saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin. Karena tidak mungkin kalau Allah nggak izinkan ini keluar tuh nggak mungkin. Amin. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau memang mau dukung, pengetahuan saya pernah jadi calon gubernur Jawa Timur tahun 2013. Itu waktu itu KTP yang dibutuhkan kurang lebih 2 juta. Masya Allah. 2 juta. Nah, kalau di DKI sepengetahuan saya nggak sampai 700.000, 600 sekian gitu. Ya, kita siap. Nah, pertanyaannya kalau memang dukung mana KTP-nya? Baru mau mulai Bang, ya. Iya, baru gagasan. Gagasan. Jadi akan kita kerjakan. Artinya dengan 700.000 atau sampai 800.000 KTP itu sanggup nggak teman-teman? Insya Allah. Kalau itu terjadi, maka berubah insya Allah Indonesia. Karena DKI ibu kotanya. Dan Pak Egy Sujana jadi gubernurnya. Akan menyediakan membantu Bang Egy untuk menjadi gubernur independen melalui KTP yang kita kumpulkan. Wah, kalau Buati udah ngomong itu rajanya aspirasi. Amin. Sampai Buati wakilnya. Aduh, halu aja ini ya para anak abah ini. Ini apaan ini? Diangkat-angkat. Kedengaran dari sini ya. Ribet amat ya. Ini mic-nya ini saya juga punya ini ya. Terlalu ribet, ada makanannya ya di meja itu. Kayak orang lagi kondangan ini. Kelihatan nggak? Daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya.
DKI. Kenapa? Jangan sampai jadi DKJ. Udah pasti itu. Kenapa? Pertama, banyak sekali sejarah yang harus kita tahu bahwa DKI daerah gini. khusus Temennya lagi ngomong, dia malah asik makan semangka. Ibu kota Jakarta itu bukan ece-ece, bukan asal begitu aja, tapi terjadinya itu penuh perjuangan, penuh darah dari para pejuang kita. Ada pejuang orang Betawi, ada segala macam, ada Jalan Pangeran Jayakarta, ada ini. Mau dijadiin apa emangnya? DKI udah benar-benar bagus-bagus. Yang pertama, yang kedua, daerah khusus ibu kota Jakarta udah jadi. Udah jadi artinya udah jadi pusat ekonomi. Udah jadi pusat pencarian pencarian dari orang-orang bawah, orang-orang kelas menengah, bahkan orang-orang atas, tempat-tempat mereka itu korupsi. Jadi jangan sampai kita diem aja semuanya nih. DKI daerah khusus ibu kota Jakarta jadi DKD, dipindahin ke IKN. Jangan sampai juga kita biarinin nih semua nih yang pada cinta dengan yang 96 juta jiwa yang kemarin nyoblos ya. Minta tolong, mari kita sama-sama berpikir bareng-bareng bahwa pindah ibu kota ke IKN itu sangat memakan biaya yang luar biasa besar. Jangan sampai biaya itu kita hambur-hamburkan hanya untuk pindah ibu kota, sementara listrik aja masih pakai kabel. Tuh listrik pakai kabel bertaburan. Ya jangan sampai juga kita ngutang setinggi langit. Mau ngapain kita ngutang? Pindah ke IKN. Orang Jakarta masih bagus begitu. Jadi mari yuk kita sama-sama berjuang. Khususnya saya dari aspirasi mendukung, sangat-sangat mendukung referendum untuk Jakarta tetap jadi ibu kota Indonesia. Sekian dari Ibu Wati. Semoga saudara-saudara, yang utama dulu diingatkan, tanggal 15 Maret setiap tahunnya harus diperingatkan menjadi peringatan hari nasional, libur nasional untuk anti fobia Islam. Takbir. Takbir. Hari libur apa ini? Pertanyaannya, apabila rejim atau yang memimpin negeri ini tidak menyetujui itu, berarti dia menentang isu internasional dan menentang putusan PBB yang berkait dengan memang tidak boleh ada lagi kepada Islamfobia. Harus ada antinya. Nah, hari anti Islamfobia itu pada tanggal 15 Maret harus diperingati. Masalahnya, bila nasional belum juga kunjung tiba, kita bikin minimal libur lokal di DKI. Bertahap kita berjuang, karena perjuangan harus dengan penghormatan. Betul apa tidak? Yang pisang yang ditunjukkan Kan pemimpin, masa pemimpin di tengah. Geser ben geser sana. Buat di sini ben geser ke sana. Ini ribut apa? Nenek-nenek ini. Sana. Buat di sini. Kayaknya ribut soal makanan yang di meja itu. Ada aja dia anak-anak Abah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah. Lihat tuh. Kelakuan anak Abah ini. Malah rebutan makanan ini. Aduh, makin kesini makin gimana ya anak Abah ini.
rakyat dikalahkan dengan kecurangan yang sudah didukung oleh rakyat. Barisan sakit hati ini susah ya Pak. Ternyata kalah itu sakit, Jenderal. Pak ya. Masih juga lagi sibuk rapat. Semalam baru rapat di Bandung. Ya, rapat membicarakan masalah kecurangan Pilpres. Bilang rakyat dicurangi. Rakyat yang mana yang dicurangi, Bapak? Bilang aja lah 01 sama 03. Kalau 02 kan nggak mungkin Pak rakyatnya. Yang milih 02 kan nggak mungkin dicurangi. Kita nggak bilang dicurangi, Bapak aja. Udah gitu Bapak minta tokoh untuk nasihatnya. Karena rakyat sudah dicurangi. Rakyat yang mana, Bapak? Saya aja lah ngasih nasihat sama Bapak ya Pak. Bapak semua kan umurnya udah maghrib. Ya, tak usah lagi sibukkan masalah Pilpres. Pilpres sudah selesai Bapak. Kan mending Bapak-bapak semua ini, mending pulang, kumpul sama keluarga, menikmati hari tua. Yang punya uang pergi jalan-jalan sama istri Pak. Membahagiakan istri, ya besar pahalanya Pak. Daripada sibuk kumpul-kumpul Pak, membicarakan hal yang tak penting. Ya Pak ya, umur udah maghrib Pak. Bentar lagi, udah selesai lah tugas kita di dunia ini. Apa lagi yang mau kita cari Pak? Lagian Bapak semua kan udah pensiun, nikmati hari tua. Dulu capek bekerja. Sekarang ini masanya menikmati hari tua bersama pasangan Pak. Jadi nanti kalau kita pergi banyak kenangan. Apalagi yang mau Bapak pikirkan masalah Pilpres? Sudah selesai. Bapak tunggu aja nanti Oktober pelantikan. Bapak berlapang dada aja. Belajar ikhlas Bapak. Emangnya belajar ikhlas Pak. Ingat Pak, umur sudah maghrib. Nah tuh ada maghrib semua. Kan power pun tak ada Pak. Apalagi yang mau dibangga-banggakan. Masih sibuk lagi mau rapat-rapat. Sementara yang Bapak dukung pun sudah mau didukung mau jadi gubernur. Bapak sekarang mau perjuangkan apa lagi? Ya, nasihat saya Pak sesama orang yang sudah maghrib. Mending Bapak nikmati hari tua bersama keluarga. Terutama bersama istri. Ya Pak ya. Kalau Bapak pergi sama istri jalan-jalan. Duduk berdua sama istri. Bersenda gurau. Kan bahagia Pak. Besar pahalanya membahagiakan istri Pak. Daripada sibuk kumpul-kumpul situ sama kawan-kawan. Menambah sakit hati Pak. Harusnya umur 60 muka nampak jadi umur 70. Karena apa? Stres Pak. Stres Pak. Sakit hati permanen. Pak ya, saran dari saya mending pulang Pak. Berkumpul sama istri. Karena umur sudah maghrib ya Pak ya. Mak militan untuk aliansi menyelamatkan Indonesia. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhari Jumat. Jangan lupa teman-teman sholat Jumat ntar. Buka PT yang nongol kayak gini nih, bani-bani abah yang militan. Dia bilang menyelamatkan bangsa. Justru orang kagak milih Anies itu udah menyelamatkan bangsa. Tahu nggak? Dari kehancuran. Kenapa gue bilang kehancuran? Baru Pilpres 2024. Imam Mahdi ada, Jibril, malaikat semua diturunkan. Itu bahasa-bahasa apa? Bahasa yang kagak masuk logika. Coba kalau tuh junjungan lu jadi presiden, apa kata nih dunia nih?
Jangan jauh, contoh DKI aja. Apa hasilnya? JIS mah dari eranya Pak Poke, Anies udah ketipan duren. Pagi-pagi ibu-ibu bahasanya menyelamatkan bangsa, introspeksi diri, udah pada tua, bahasa juga pada ngaco. 58 suara Anies, emang mata lu siwer? Pemprov DKI anggaran paling besar 80 T per tahun, apa yang udah diperbuat? Memimpin Indonesia, lu pada introspeksi diri. Orang asing lu jadiin presiden. Nih para pejuang 45 gugur di medan perang, di Kalibata makamnya ratusan. Itu memperjuangkan Indonesia, mengusir orang asing dari Ibu Pertiwi. Lah lu emak-emak orang asing lu mau jadiin presiden. Woi, introspeksi diri, lu udah pada tua. Masih teriak-teriak aja lu, Bani Abah. Pagi-pagi buka TikTok ada Bani Abah masih pada nongol. Gua kirain udah pada koit, masih pada gentayangan aja kayak sundel bolong. Sekarang mau udah nggak ada 01, 02, 03 Bani Abah. Semuanya rakyat Indonesia yang masih dipimpin oleh Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo masa tugasnya ntar di bulan Oktober Bapak Haji Prabowo Subianto dilantik dan Mas Gibran dilantik sebagai pemimpin dan wakil pemimpin Indonesia, Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia masa bakti 2024-2029. Masih keluar-keluar aja lu Bani Abah. Udah urusin dapur aja, jangan keluar-keluar terus saban hari. Masih kurang terima gimana? Udah dibawa ke KPU kalah, demo bergilit-gilit. Tidur pada di jalan. Demi apa? Demi rakyat. Rakyat mana? Selalu rakyat aja dibawa-bawa. Dibawa lagi ke MK. Minta saksi 4 menteri, dikasih saksi 4 menteri. Minta saksi presiden. Lu nggak pada introspeksi diri kali ya? Makin tua bukan makin pada insaf, makin pada menjadi. Hei Bani Abah, sampai kapan lu mau begini terus? Woi, memperjuangkan apa sih? Nanti 2029 lu suruh taikin lagi tuh. Kalau ada partai yang ngusung, kayaknya emang nggak ada yang mau partai yang ngusung junjungan lu. Tekor.